itu tuh geram mereka, terganggu dengan adanya berita seperti bola liar di medsos ini, ya kan? Mereka menegaskan kalau Di tengah memanasnya polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda terkait nafkah serta hak asuh anak, aksi Sarwenda saat siaran langsung kembali menjadi sorotan publik. Mantan istri Ruben itu terlihat berbincang santai dengan Giorgio Antonio sambil berjualan secara daring. Namun, suasana mendadak menarik perhatian setelah Sarwenda kembali menyinggung angka 200 juta rupiah yang sebelumnya ramai dikaitkan dengan konflik mereka belakangan ini. Momen tersebut terjadi ketika Sarwenda mengajak Giorgio melakukan perjalanan singkat ke Singapura untuk menikmati makanan favoritnya. Saat percakapan berkembang, Sarwenda melontarkan celetukan yang dianggap menyindir persoalan nafkah dengan Ruben. Ucapan itu langsung memicu reaksi Giorgio yang terlihat memberikan isyarat agar pembahasan tersebut dihentikan. Sikap Giorgio kemudian menjadi perhatian warganet karena dinilai sebagai upaya meredam polemik yang terus berkembang di tengah publik luas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gimana kalau kakak dikasih nafkah 200 juta sama Bapak Ale? Kalau Bapak Ale lapar, ku antar nasi itu sampai ke lambungnya. Kalau dia taruh anduk sembarangan, anduknya yang ku maki. Tiap hari ku elus-elus kepalanya biar mengkilat. Itu kan yang mau kalian dengar? Pasti itu yang mau kalian dengar. Itulah makanya aku selalu bilang, kalau mau jadi cewek matre, pastikan kalian punya penghasilan. Jadi kalau mau dikasih cowok 200 juta, 100 juta, 50 juta, 30 juta nggak kaget. Nggak kita agung-agungkan itu cowok. Nggak kita agung-agungkan itu pasangan kita. Kayak biasa aja nggak sih? Kalau dia mau kasih aku 200 juta, ya kasih-kasih aja. Mau ke mana? Mau ke agung-agungan dia. Mau ku sembah dia. Mau ku apa-apakan dia kayak raja-raja, tak payah. Mau kasih berapa? Segitu. Aku pun ada uang segitu. Jadi pentingnya menjadi cewek matre itu kita harus punya penghasilan. Jadi kalau dikasih cowok duit berapapun kayak nggak kaget. Lu mau ngasih gue segitu ya gue juga ada. Kalau kita jadi cewek matre gak punya penghasilan, nah gitu kaget tuh gitu dikasih cowok duit segepok mau cowok langsung sembah baginda raja. Biasa aja. Banyak banget yang harus dibahas tentang buzzernya si Sarwenda ya. Kalian pengen tahu nggak buzzernya yang agak lumayan rame yang ini orang ini nih? Buzzernya si Sarwenda. Pasti ada FYP di beranda kalian kan. Teruntuk buzzer-buzzernya si Sarwenda ya. Kalian sebenarnya tuh bela apa sih? Apa sih yang kalian bahas itu tuh? Kalian mencari-cari kesalahannya Ruben yang dimananya. Ya sudah jelas Ruben itu tuh tidak ada kesalahan sama sekali. Hanya karena Ruben marah dengan dikatain seperti itu, hanya karena Ruben marah tidak bisa bertemu dengan anaknya. Terus kalian bahasnya kemana-mana yang bikin anehnya. Hal yang sewajar ya, Ruben itu tidak ada tanggung jawab sama sekali tentang si Sarwenda. Hanya karena anak-anaknya Ruben aja bersama Sarwenda. Makanya si Ruben mengasih uang 200 juta per bulan itu untuk anak-anaknya Sarwenda. Tetapi Sarwenda dikasih fasilitas rumah, kendaraan, dan yang lain. Dan itu masih untung, masih cukup. Hal yang mustahil anak Ruben 200 juta tuh habis ditelan untuk dia sendiri. Untuk anaknya sendiri. Pastinya walaupun berapa persennya Sarwenda pasti merasakan uangnya Ruben juga kan. Jadi yang kalian serang-serang ke Ruben tuh apa gitu loh. Apa yang kalian serang ke Ruben itu? Tidak ada sama sekali dia kesalahan di situ tuh. Ruben marah karena dia tidak mentransfer uang 200 juta karena dipersulit bertemu dengan anaknya. Hal yang wajar dong. Orang dia transfer duit untuk anaknya kok dipersulit juga ketemu sama anaknya. Dan yang kedua, Bertrand juga terus terang. Dia juga marah karena si Sarwenda suka menjelek-jelekan ayahnya di depan anak-anaknya. Tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Hal yang wajar sebagai kakak, Bertrand juga ikut opsi dalam perseteruan ini. Jadi yang kalian serang ke Ruben itu apa gitu loh? Apa gitu kan? Sudah jelas di sini yang salah itu Sarwenda, yang kurang terima kasih, yang kurang bersyukur dikasih 200 juta per bulan masih aja terus. Wenda. Ya kan? Jadi buat kalian buzzer-buzzer Sarwenda pinter dikit kenapa sih untuk berpikir gitu.
Baru bangun tidur nih gue guys, ya kan. Sebenarnya dari kemarin-kemarin gue kepengen kasih bukti kalian. Karena banyak kan yang kemarin yang mencari dia itu CEO di mana ya. Kok aku nggak ketemu ya gitu. Jadi itu nih, karena berhubung penggemarnya mereka itu atau fansnya mereka itu menyanjungkan CEO-nya kemana ya kan. Jadi ini pihak PTGL-nya itu tuh geram, mereka terganggu dengan adanya berita seperti bola liar di medsos ini, ya kan. Mereka menegaskan kalau Papio kalian itu bukan CEO tapi operasional lapangan. Tuh gitu, banyak pendukung mereka yang nggak paham, apalagi nenek-nenek itu ya, karena di sana tuh banyak orang-orang yang umur 70-an 60-an, itulah pendukung mereka. Jadi mereka tuh nggak paham, mereka itu tuh terima jadi aja beritanya ya, apa yang mereka baca di kolom komentar, dikira iya itu berita itu. Papio itu tuh punya banyak bisnis, punya banyak perusahaan, itu mereka terima. Jadi itulah kata-kata itu yang mereka angkat ke medsos. Ujung-ujungnya PTGL-nya geram, nggak terima, nggak ada pendanaan dari si Papio kalian ke PT itu. Karyawan biasa. Oh ini saingannya Onsu. Oh Tuhan, jauh ya. Jadi kalian itu nggak usah membanggakan Papionya kalian. Semakin kalian banggakan, semakin dikulik nantinya. Iya. Aduh, nda berpikir 10 kali, nda. Kau kan butuh uang. Terus gimana kalau kau nikah sama dia itu? Kau ngedapat uang cuma-cuma aja ya kan? Dari Onsu. Kau sibuk. Baru puasa 6 bulan sibuk banget ya kan? Apalagi nih pasanganmu sekarang pekerja biasa, gajinya berapa sih? Sekolah anak-anakmu kan mahal, bisa nutupin. Makanya ya gua kasih saran, yang gak usah belagu sama Onsu, gak usah belagu sama yang punya uang. Repot kau nanti, repot ya. Feelingku juga gitu. Kalau aku nggak main feeling, aku main penglihatan. Soalnya aku anak IndiHome gitu loh. Nah kalau anak IndiHome tahu kan, anak Indomie goreng, anak apa gitu. Jadi ya kalau aku lihat Sarwenda ini sebenarnya cuma dimanfaatin doang. Dimanfaatin ya, karena dia mantan istrinya si Ruben Onsu gitu loh. Karena dia dimanfaatin, gini. Siapa yang udah lihat pas si CEO itu ngomong, coba dicek, saya lagi bikin PT gini. Coba perhatikan bahasa dari CEO ini. Coba dicek, saya lagi bikin ini. Berarti kan dia baru bikin itu kan, selama dia ratingnya lagi naik gitu loh. Pas sama si Sarwenda. Jadi kan harusnya kan si Sarwenda ini jangan ini otaknya kosong gitu loh. Harusnya dia berpikirnya gini. Dulu CEO yang digadang-gadang dia punya PT ini kenapa baru sekarang? Kenapa sebelum sama si Sarwenda dia nggak bikin kayak gitu loh. Mulut dia sendiri loh yang ngomong kayak gitu. Jadi harusnya kan Sarwenda ini berpikir ya, tapi ya iyalah, namanya kalau udah dibutakan cinta ya kan. Jigong juga rasa coklat kalau udah cinta mah. Jadi ada baiknya si Sarwenda ini. Gua rasa ya, gua orang pertama kalinya dari banyak seliweran, gua orang pertama ya. Gua orang pertama manusia yang bilang kalau CEO ini hanya ajas manfaat sama si Sarwenda. Udah gitu aja. Ajas manfaat karena apa? Kalau kata gua, kalau netizen bilang dia mau kondo, itu iya. Cuman kalau dibilang dia dia CEO gitu, itu baru di tempat si Sarwenda ini gitu loh. Naik nama dia kan semenjak Sarwenda ini, jadi dia lebih dikenal kan, lebih dikenal publik gitu loh. Kalau dulu hanya konten mereka bertiga, keakraban
si CEO sama kakaknya sama adiknya entah siapa lah, mereka kan 3 bersaudara gitu loh. Tapi ya gimana, otak si Sarwenda udah mampet gitu loh. Cuman sayang aja, sayang kalau aku bilang itu udah itu satu. Yang kedua, si Sarwenda ini saking kecintaannya, dia tuh nggak pernah ngecek HP-nya, ya kan, ngecek apa kayak mana. Dia percaya aja sama CEO ini. Padahal ya kan, bangke-bangkenya belum ke up. Nanti setelah si ibarat kata mereka berhubungan lebih serius lagi atau dia menikah, pas menikah nanti entah dia dikasarin sama si CEO. Semualah orang yang jadi korban nih Mokondo ya, semua itu pada nge-up kelakuan dia. Udah itu dia nangis ya kan, tau lah ya kan netizen mulut se-Indonesia ya kan, dikata karma lah sama si Sarwenda gara-gara kayak gitu sama si Ruben. Padahal karena kebodohan dia sendiri aja dia jatuh ke lubang buaya gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir lebih bagus dia bercerai, ibarat kata kasarnya bercerai pun dia sama si Ruben, dia dapat harta yang lumayan banyak dan anaknya juga masih ditanggulangi tiap bulan sebesar 200 juta lebih. Cicilannya pun masih diiniin. Sementara besok kalau sama CEO ini, itu si Sarwenda bayar sendiri. Cuma nanti dikontenin si Sarwenda seolah-olah dia dikasih ini, dikasih itu. Enggak, bohong gitu loh. Nanti ini, liatin aja ya. Nanti kalian ya, netizen se-Indonesia, kalau bener omonganku, tandain lagi namaku, tag lagi namaku ya.